Perkenalkan, nama saya Markus Bradford Saribu dengan NIM 2366108 dari PTNC Fakultas Pertanian jurusan Peternakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis dan proses terbentuknya telur, mata pelajaran produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan review ovarium dan oviduk sistem reproduksi ayam betina. Secara umum dibagi menjadi dua tempat, yaitu ovarium dan oviduk. Ovarium akan menghasilkan sel telur. Ovarium disebut juga folikel, bentuknya seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut yang berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium saling bertautan satu sama yang lain, ada yang besar dan ada yang kecil. Dan disinilah terbentuk folikel yang berada pada yolk. Oleh sebab itu, proses terbentuknya kuning telur atau yolk terjadi pada ovarium. Yang kedua itu adalah oviduk. Oviduk merupakan tempat pembentukan putih telur dan kerabang telur. Oviduk terdiri dari infundibulum, magnum, uterus, vagina, dan kloaka. Infundibulum bentuknya seperti corong, letaknya paling depan, yang panjangnya kurang lebih 9 cm. Fungsinya untuk menangkap kuning telur yang matang sehingga kuning telur akan masuk ke oviduk. Kemudian yang kedua magnum. Magnum bagian terpanjang dari oviduk. Panjangnya sekitar 33 cm, fungsinya sebagai tempat sintesis putih telur. Kemudian isthmus yang panjangnya 10 cm, bagian depan yang berdekatan dengan magnum berwarna putih sedangkan 4 cm. Terakhir mengandung pembuluh darah sehingga memberikan warna merah. Fungsinya sebagai tempat mensekresikan atau membentuk membran atau selaput telur. Kemudian uterus disebut juga gundala atau kerabang telur yang panjangnya 10 sampai 12 cm, fungsinya sebagai tempat terbentuknya kerabang. Kemudian vagina. Vagina tempat terbentuk cairan antiseptik untuk melindungi pori-pori telur dari mikroba. Kemudian kloaka. Kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Fungsinya untuk tempat dalam mengeluarkan telur tersebut. Proses perjalanan satu butir telur beserta lamanya proses tersebut. Proses pembentukan kuning telur atau yolk. Kuning telur bukan sel reproduktif sejati, tetapi sumber pakan bagi blastoder dan selanjutnya digunakan embrio untuk menunjang pertumbuhan. Saat ayam betina darah mencapai dewasa kelamin, maka ovarium dan oviduknya akan berubah sekitar 11 hari sebelum ayam berdarah bertelur pertama, yaitu kelenjar pituitari memproduksi FSH sehingga ovarium pertama besar. Selanjutnya ovarium mulai memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Folikel akan memasak pada 9-10 hari sebelum ovulasi. Proses pembentukan ovum disebut fiturogeni yang merupakan sintesis ayam lemak di hati yang dikontrol oleh hormon estrogen. Kemudian diakumulasikan di ovarium oleh darah sebagai folikel atau ovum yang dinamakan yolk atau kuning telur. Ovulasi pertama dimulai dengan dewasa kelamin. Proses ovulasi pertama yaitu proses jatuhnya kuning telur dari ovarium ke oviduk. Ovulasi pertama ditandai dengan jatuhnya sel kuning telur untuk masuk ke dalam infundibulum. Kuning telur yang dapat jatuh ke infundibulum yaitu kuning telur yang sudah matang, yang artinya usianya sudah cukup dan siap membawa blastocyst bertemu dengan spermatozoa. Dan jika terjadi pembuahan atau fertilisasi, akan terbentuk blastoderm. Blastoderm adalah calon janin yang akan ditetaskan dalam telur. Jika blastocyst tidak bertemu dengan spermatozoa, maka tidak terbentuk blastoderm, maka telur tidak infertil atau tidak berbuahi. Telur yang fertil tandanya seperti cincin. Jadi blastoderm bentuknya seperti cincin dalam kuning telur. Telur yang infertil tidak terdapat seperti cincin, hanya terdapat bintik putih. Bintik putih inilah yang
oosit atau yang tidak bertemu dengan spermatozoa sehingga menjadi infertil. Proses pembentukan telur secara utuh mulai dari infundibulum sampai dikeluarkan di kloaka. Oviduk, tempat terjadinya pembentukan putih telur dan kerabang telur. Infundibulum bentuknya seperti corong panjang yang panjangnya kurang lebih 9 cm. Fungsinya menangkap kuning telur yang matang sehingga kuning telur akan masuk ke oviduk. Jika dalam kondisi ternaknya hidup, maka pipa oviduk ini seolah-olah seperti berdiri. Namun jika kondisi mati, maka seperti kelenjar yang lembek. Pada kondisi hidup, infundibulum ini mengembang, apalagi di dalamnya terdapat telur. Maka sebesar itulah pipa oviduk tersebut pada saat proses pembentukan telur. Kemudian magnum. Magnum bagian terpanjang dari oviduk yang panjangnya 33 cm. Karena merupakan tempat sintesis putih telur kental dan encer, terdapat di magnum. Komposisinya albumen atau putih telur, kemudian galaja atau tali penggantung, kuning telur yang dibentuk di magnum. Persentasi galaja sekitar 27%, kemudian albumen kental 57%, albumen encer 17,3%, albumen yang berada di luar putih telur 23%. Kemudian ismus tempat mensekresikan atau membentuk membran atau selaput telur. Sebelum dilapisi kerabang, dilapisi oleh selaput terlebih dahulu. Lapis bagian dalam itulah yang disebut dengan membran atau selaput telur. Kemudian uterus ini terbentuknya kerabang. Di dalam kerabang, telur memiliki pori-pori karena proses pembentukannya secara bertahap. Pori-pori kerabang merupakan tempat mengambil udara. Kemudian vagina. Vagina dilapisi cairan antiseptik untuk melindungi pori-pori telur dari mikroba. Kemudian kloaka. Kloaka, jika kerabang sudah terbentuk, maka telur siap dikeluarkan melalui kloaka atau lubang vane. Jika di antara infundibulum dan magnum ada spermatozoa, maka proses fertilisasi atau perkawinan akan terjadi di situ. Artinya sel telur yang membawa sel ovum akan bertemu spermatozoa di simpang magnum. Proses fertilisasi terjadi di simpang magnum. Jadi, jika di simpang magnum tidak terdapat spermatozoa, maka telur akan menjadi infertil. Tetapi jika di simpang magnum sudah menunggu spermatozoa, maka spermatozoa akan menembus lapisan yolk untuk ketemu sel ovum, maka terbentuk blastoderm. Waktu dan proses. Yang pertama ovarium. Proses ovulasi oviduk infundibulum. Proses menerima yolk waktunya 15 menit. Kemudian magnum. Magnum ini proses sintesis albumin kental dan encer. Proses galaza waktunya 3 jam. Kemudian ismus proses sintesis membran atau selaput kerabang, waktunya 1-2 jam. Kemudian uterus proses sintesis kerabang yang waktunya 18-21 jam. Kemudian vagina ini proses oviposisi, waktunya yang 15 menit. Proses sintesis yolk atau kuning telur. Pembentukan atau sintesis yolk berlangsung di dalam liver di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Proses sintesis yolk pertama kali dimulai dari pituitari atau kelenjar yang terdapat di bawah otak. Kemudian pituitari melepaskan hormon gonadotropin
dan steroid. Kemudian memerintahkan salah satu komponennya yaitu komponen nitrogen untuk mensintesis protein ke dalam nukleus. Protein yang sudah disintesis dibawa menuju yolk granule. Ada dua proses yang terjadi. Yang pertama itu phytologinin atau pembentukan komponen-komponen yolk. Pada proses terdapat dua protein yaitu lipofitellin dan pospilin. Kedua, beta lipoprotein yang dibawa ke yolk granule. Ini merupakan bagian folikel. Dalam folikel terdapat beberapa bagian lagi, yaitu bagian terluar atau teca layer dan granular layer. Pada bagian paling tersebut disebut oocyte. Setelah semua proses ini sudah berlangsung, maka terbentuklah kuning telur atau yolk. Proses sintesis albumen. Proses pembentukan albumen ini terjadi di oviduk. Proses sintesis albumen telur terjadi pada magnum selama 3 jam. Hormon yang membantu proses sintesis albumen telur adalah hormon steroid dan hormon estrogen. Hormon estrogen berperan penting dalam pembentukan protein. Proses sintesis albumen telur yang pertama kali dimulai dari molekul estrogen atau larut dalam lemak. Kemudian estrogen larut dalam lipida melewati membran sel. Lalu molekul diikat oleh reseptor estrogen atau estopilin 1. Setelah itu reseptor estrogen membentuk kompleks reseptor estrogen tidak aktif. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah membawa pesan kedua. Lalu 5S masuk ke dalam nukleus. Setelah itu 5S berinteraksi dengan kromosom dan membentuk gen mRNA. Kemudian mRNA keluar menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah itu terbentuklah albumen telur. Baik, selanjutnya proses sintesis kerabang telur. Proses sintesis kerabang telur dimulai pada saat telur belum masuk ke dalam uterus, pada saat telur masih berbentuk yolk dan telah terbungkus albumen di magnum dan kelenjar kerabang di ismus. Waktu yang diperlukan di magnum sekitar 3 jam dan di ismus 75 menit. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium dan ion karbonat. Sumber utama dari kalsium karbonat adalah CO2 dan H2O yang berasal dari hasil metabolit sel kerabang. Karena adanya enzim karbonik adihidrase, senyawa CO2 dan H2O membentuk H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya ion karbonat masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang, namun telah berubah menjadi ion karbonat atau HCO3 dikarenakan H negatifnya telah dilepaskan. Lalu kalsium dari plasma darah dan mukosa sel kelenjar kerabang masuk juga ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Setelah di dalam kelenjar kerabang, kalsium atau Ca dan ion karbonat dan ion bikarbonat atau HCO3 menjadi satu membentuk kalsium bikarbonat atau CaCO3 dan membentuk menjadi kerabang. Terlepasnya hidrogen ini dari ion bikarbonat dibawa menuju mukosa sel kelenjar kerabang, dan sebelumnya di mukosa sel kelenjar kerabang terdapat juga hidrogen. Lalu keduanya bergabung menjadi dua haplosid. Kemudian di HCO3 di plasma darah.